Nah, kita khalifah fil ardi, memimpin di muka bumi. Ternyata tugasnya untuk merawat. Terus kita meyakini kalau Al-Quran itu benar, statementnya Allah itu di surat Al-Isra ayat 44, langit yang 7, bumi dan seluruh yang Allah ciptakan, yang ada di antara keduanya itu bertasbih kepada Allah. Dan tidak satupun yang Allah tidak ciptakan itu yang tidak bertasbih. Bertasbih itu kan beribadah ya. Kalau kita kan dipertegas di wa ma khalaqul jinni wal insan illa liya'budun. Tugas kita itu diciptakan untuk beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua Ranting Muhammadiyah Kecamatan Ngalur, saya ucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf ke Pak Ketua dan jajaran pengurus, sebab acara saya itu tidak pernah bisa direncanakan dalam jangka yang lama. Kalau mau siap 2-3 hari, kalau nggak siap besok sudah ada yang lain gitu. Jadi saya tidak janjikan, pokoknya kalau ada kemudahan pas di situ insya Allah terlaksana. Jadi agendanya begitu Bapak-bapak. Yang saya hormati Pak Rokim sudah berhasil menjadi provokator. Nah, provokator, saya juga bukan profesor tapi lebih ke provokator. Tapi yaitu profesor kalau nggak bisa jadi provokator ya ilmunya nggak kepake, cuman jadi tumpukan buku literasi. Nah, alhamdulillah, terima kasih untuk semua yang telah mendukung dan sudah mendengarkan beliau. Saya yakin pertama ini supaya pengidan Mbak cerita ini radi gugu, masa hijau nyemprotin yang langit begitu masalah. Nah, yang saya hormati Ketua Panitia dan segenap acara, pokoknya ini terima kasih luar biasa antusiasme Bapak-bapak untuk bisa hadir, bahkan mau kajian Pak ngapunten niki jadwalnya diganggu saya, tapi insya Allah ini saya yakin dan kita berharap ini adalah kesempatan yang dikehendaki, yang insya Allah barokah untuk kita semua. Amin. Selanjutnya Bapak semua, saya mohon maaf di awal ini kenapa Biosaka ini kok semakin hari alhamdulillah semakin luar biasa antusiasme sambutan di setiap daerah. Yang jelas nanti akan saya jabarkan, tapi sebelum saya mulai, boleh tidak Pak saya absen? Siap. Ini mungkin jadi riset sosial, jadi penelitian yang saya lakukan keliling setiap hari itu untuk melihat kondisi sebenarnya. Alhamdulillah saya kemarin dari Sumatera, dari Jambi, dari Padang, keliling ke Jawa Barat, presentasinya masih sama. Ini risetnya cuma saya absen, tapi ikhlas deh. Mudah-mudahan ini nanti sama-sama bisa merefleksi kita bersama untuk bagaimana kita bisa berpikir ada masalah yang cukup besar yang selama ini membuat kita tidak terfikirkan sehingga seolah-olah nyaman.
Jadi absen pertama, mohon izin untuk yang hadir yang petani usia di bawah 35 tahun. Ada. Satu toh. Nah, dua. Ada lagi? 35. Pinter. 31. Alhamdulillah. Di bawah 35 ya. Siap. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 orang. Selanjutnya yang usia antara 35 sampai 45. Kali umurnya. Alhamdulillah ada 8 orang. Selanjutnya ini absen terakhir yang usianya di atas 45 tahun. Ternyata persentasenya di setiap wilayah masih sama, Pak. Kemarin saya di Lumajang, saya tanya ke Kadis, ke Pak Kabid, ada berapa banyak petani milenial yang terdata di kabupaten. Ada 100 orang nggak ada, 50 orang aja nggak ada. Jumlah penduduknya berapa? Hampir 1 juta. Usia yang di bawah 35, dari yang 100 orang hadir itu cuma 1 orang yang hadir di bawah 35. Selebihnya 60-70% usia di atas 45 tahun. Yang untuk 50 tahun ke atas tidak saya nominasikan, Pak. Pokoknya 45 ke atas ya. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi ahli. Satu lagi lupa saya, untuk yang hadir, yang petani, yang insinyur pertanian berapa orang? Ada. Kok kamu mau ngomong sih tidak kamu? Yang hadir, yang nggak hadir nggak usah dihitung. Belum ada ya? Belum. Tidak ada satupun yang hadir di sini yang seluruhnya petani, yang insinyur pertanian. Ini sebenarnya kenapa saya sampaikan, Pak? Satu lagi, ada nggak, Pak, panjenengan sebagai petani yang bercita-cita anaknya untuk jadi petani? Kenapa, Pak? Kok bisa? Petani itu mulia atau, Pak? Mulia. Pak, biasanya kalau profesinya mulia itu bangga diwariskan ke generasi berikutnya. Belum ada. Ya, ini petani, yuk kita bayangno. Mungkin nggak kalau anaknya Pak Guru, anaknya Pak Polisi, Pak Tentara, Dokter, lesuk jadi petani, mungkin nggak? Nggak mau. Hari ini yang sebenarnya mungkin tidak dipikirkan atau mungkin dipikirkan oleh para pemimpin kita, tetapi tidak berani menyampaikan di publik, Pak. Tapi saya harus sampaikan, Pak, di Bojonegoro itu lebih kurang 1 juta penduduk. Mayoritas petaninya itu di atas 50 tahun. Dan anak-anaknya ojo dadi petani. Itu soro. Mulya kok soro, pasti ra mungkin, Pak. Mulya kuwi kudune gak soro. Ada apa? Nah, ini hanya satu, Pak. Yuk doa bersama, moga-moga diijabah. Yang usianya di atas 50, semoga tetap sehat, tetap kuat nyangkul nanam sampai 2045. Sampai ketemu pola cara anak-anak muda tertarik untuk bertani, Pak. Dan orang tuanya ikhlas untuk anaknya jadi petani. Soalnya apa? Hari ini hampir 300 juta orang Indonesia, saya lihat dengan fakta yang ada, semuanya punya mulut, punya perut, Pak. Artinya semua butuh makan. Yang bisa produksi makanan petani. Enggak, Pak. Cina sudah inovasi. Mereka bisa membuat beras plastik. Saya yakin itu inovasi, Pak. Kenapa? Yang prosesnya nanam dari gabah sampai padi butuh waktu 4 bulan. Pelakunya
sudah sepuh, generasi mudanya tidak mau. Ya, kalau masalah itu bisa diprediksi apa yang akan terjadi ketika tidak ada makanan. Ya toh? Nah, ini salah satu yang mungkin saya sok atau berpikir lebih jauh, terlalu jauh, tapi ketimbang terlambat. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi, ada pemimpin yang melihat kenapa sampai hari ini memang belum sepertinya, bahkan insinyur yang katanya ahli pertanian itu nggak gelem kerja macul ning sawah. Alasannya itu sebenarnya bukan karena kotor lumpur, karena saya banyak ketemu anak-anak muda lebih kerja macul gali paret neng Jakarta, neng kota-kota, kan kotor kok gak tani. Alasannya ternyata cuma satu, wis ditenani rene asile lah. Nggih ta? Gagal panen pisan utang bank, sesuk ditinggal pacare, Pak. Durung bojo wis utange akeh ngene, Pak. Golek liyane wae nduk ngono. Nah, ini masalah saya pikir bukan masalahnya Bojonegoro saja. Tapi hari ini saya lebih ingin mengupas. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua, iman, takwa. Kita takwa apa? Insya Allah. Beriman. Insya Allah. Salah satu iman itu ada urutan-urutannya. Kira-kira rukun iman dulu apa rukun Islam dulu? Beriman dulu baru bisa Islam. Mengakui adanya Allah, iman kepada Allah, mengakui pada penyampai wahyu malaikat Jibril, iman kepada malaikat, iman kepada orang yang terpilih yang kita muliakan Rasulullah. Selanjutnya iman kepada kitab Al-Quran yang kita yakini sebagai firman. Firman itu adalah perkataan Allah. Sampai hari ini masih mengimani itu, Pak? Insya Allah. Pertanyaannya, ada nggak sampai hari ini ketika bertani buka Quran? Belum ya. Jadi ngimani. Jadi begini, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah jelas, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu. Petunjuk bagi yang bertakwa. Ditutup dengan apa? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar itu berarti ono salah, Pak? Tidak. Doa kita itu satu hari 17 kali kita ucapkan, minimal itu ihdinas siratal mustaqim. Ada satu bacaan yang mudah-mudahan nanti menginspirasi bagi yang hobi baca untuk bagaimana mengumpulkan petunjuk-petunjuk tentang pertanian yang ada di Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, wis jelas, berarti Dewi disuruh mantap, yakin ya. Berarti Al-Quran itu tulisan ya, bisa dibaca. Al-Quran itu bisa menjadikan sumber literasi. Nek sudah seperti itu, jenengan berani tidak Al-Quran itu salah gitu? Tidak. Berarti Al-Quran itu benar. Berarti Al-Quran itu secara tegas memenuhi syarat tidak sebagai sumber ilmiah. Siapa? Ilmiah yang dari ilahiyah gitu ya mungkin ya. Ya. Yang saya sadari, Pak, setelah memahami tentang ayat-ayat yang membahas tentang kesuburan, saya mengingat merefleksi masa lalu. Mbah-mbah dulu nggak bisa baca Quran, ora iso ngaji. Tapi setelah tak sadari apa yang diimplementasikan di dalam pertanian kok sesuai dengan Quran. Sementara hari ini modern, kita bisa ngaji buahnya alhamdulillah dengan tajwidnya, dengan suara tilawahnya, karena dulu jarang sekali mendengarkan tilawah. Ngaji kampung ya pokoknya ngalahi bolan dolin gitu bisa, tapi alhamdulillah hari ini bagus-bagus sesuai dengan kaidah ketentuan. Mungkin
seperti orang Arab yang berbicara. Istilahnya nek moco kuwi ra mungkin salah, karena guru ngajinya sudah memahami tentang tajwid dan macam-macamnya, tentang hukum bacaan dalam bahasa Arab. Tapi disadari atau tidak, Pak, jenengan percaya atau tidak, kalau di Al-Quran itu sebenarnya ada ilmu-ilmu pertanian. Hari ini hanya baru kita yakini saja, tapi ternyata survei membuktikan sampai hari ini bertani nggak pernah SOP-nya dari Quran. Gitu deh. Nanti kalau dibukakan ayatnya, orang dulu bertani katanya modalnya mengkarep. Yang paling belum lama saya itu datang ke Badui, Pak. Badui itu kalau tak tanya agamanya apa, Sunda Wiwitan. Kitabnya apa nggak ada. Cara ibadahnya seperti apa nggak ada. Sunda Wiwitan itu nggak ada kitabnya, nggak ada cara ibadahnya. Terus ajarannya apa? Pokok menyampaikan total tentang kebaikan, termasuk bukan hanya sesama manusia, termasuk dengan alam semesta. Di sana itu ada istilah panjang jangan dipotong, pendek jangan disambung. Jadi pendek jangan ditambah, rawa jangan diuruk, gunung jangan dilebur. Berarti pohon pun nggak boleh ditebang. Iso kebayang nggak, Pak? Nandur pari ning isor wit-witan. Wong nandur cabai siji ana wit ning tengah wit ditebang toh. Terus ajaran kita yang kita klaim sebagai penyempurna, yang ajarannya rahmatan lil alamin, wit siji nandur wae kiyo mayomo iki. Bres gitu ya. Nah, ada banyak refleksi saya di sana. Sebagai umat Islam harusnya malu ini, saya bilang. Kita ahli-ahli pertanian kok malah belajarnya ke Israel, belajarnya ke Qatar, padahal di sana gurun. Kenapa nggak merendahkan sedikit kita belajar ke Badui? Kok bisa sih nanam padi di bawahnya aren kok panen? Kok bisa nanam padi pohonnya nggak ditebang, kok nggak ada hamanya? Kenapa? Terus di sana nggak dikenal pupuk sama sekali, nol. Pupuk kompos pun mereka nggak kenal. Kalau unsur hara habis, harusnya sudah jadi gurun. Orang di situ mungkin udah lebih, pokoknya ratusan tahun, mungkin malah 1000 tahun ada. Uniknya ketika ada lumbung, nah di sana lumbung apa ya namanya, lupa saya bahasa mereka, yang usianya 150 tahun rusak, dibongkar untuk dibuat lumbung baru, di bawahnya gabah yang sudah usia 150 tahun masih bisa dimakan. Gabahnya kita berapa hari? Katakan ngomah, Pak. Enggak truk. Tapi kira disimpan kadang-kadang. Ayo lah mampir langsung munggah. Ya itu artinya apa? Kok iso beras sakmono suwine sik iso dipangan, itu loh. Dulu zaman belum ada pupuk, bertani pakai pupuk enggak? Tidak. Panen enggak? Panen. Panen. Dulu lumpurnya seberapa dalam? Sak polok, sak dengkul, sak paha, sak pusar ya. Pokoknya nek mlaku kangelan, nek nandur padahal ngadeg kaya jagung. Kaya nglangi nandur. Dulu artinya kan nggak bisa buang air, Pak. Asem-asemen enggak? Tidak. Kok sekarang banyu sak polok wae ra iso nggon banyu kok asem-asemen, Pak? Nggih. Sik, apa, Pak? Koreane kakean. Masalahnya apa berarti? Kimia. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan negeri yang diberkahi, yang subur. Katanya tanah surga, kolamnya kolam susu. Apa subur? Percaya subur, Pak? Subur percaya. Indonesia subur percaya? Percaya. Gunane pupuk ngopo? Lah kuwi. Untuk menyuburkan tanah. Loh, subur itu sudah level kalau kita makan kenyang. Dipupuk. Gara-gara itu jangan-jangan kita tidak mensyukuri suburnya jadi kufur, Pak.
karena kufur ya sudah dikasih hamparan yang subur. Tadi kita sempat bahas, ya Allah, di Arab itu nandur semongko, nandur anggur bersistem tetes. Orang mungkin disiram seneni wong. Airnya ada. Ngentek nih banyu, Pak. Terus anggur buahnya banyak sekali. Gurun kan di sana dengan di sini, kira-kira subur mana? Dan ini kono aja, pupuknya bareng air dilarutkan sistem tetes. Logikanya pupuknya banyak mana? Banyak sih. Logikanya banyak mana? Ini. Wong kono subur kok. Harusnya memberikan makanannya lebih banyak nggak? Ya. Oh subur kok. Wis, kalau di Indonesia harusnya kalau acuan di sana rumput habis hujan 2 hari rumput yang tumbuh viralnya apa? Arab jadi subur gitu lah. Suket cukul wae wis diomong heboh viral sak donya subur. Padahal panas 2 minggu mati kabeh wis dadi gurun meneh, Pak. Nek Indonesia ngomong suket. Kapan gak ono suket, Pak? Alim plus Kalau suket gitu ya. dimusuhi Di alim. sana suket baru dan tukul wis viral subur dewe yo istighfar wis demen ini tanda-tanda kiamat gitu dah. Mudah-mudahan dengan kita membahas biosaka ini nanti, ini bukan ilmu akhirat, Pak. Mudah-mudahan kita tidak segera berakhir. Ya toh, nek itu terus petani bingung lah ini tadi sekarang udah usia tua. Nek boleh searching, kalau diklik di situ jumlah petani itu tidak nyampe 40 juta. Usianya ya begini adanya. Nggak enak disebutkan jane. Terus Tahun ke atas. penduduknya saya yakin tahun depan sudah lebih dari 300 juta. Berapa lama lagi kita bisa punah kalau nggak ada pangan? Oh, kalau masih nandur pangan, gitu toh. Nah, saya 2006 itu sebenarnya mungkin itu yang dibilang the power of kepepet, Pak. The power of kepepet itu sudah orang aniaya, betul Pak. Nandur gak panen, udan radadi, ketiga ora duwe sanyo ora tukul. Nek udan yo porongen, paten sing disalahne cuaca. Nek pas panas ra ono banyu yo sing disalahne cuaca. Akhirnya ini SOP masa iya sih. Nah, ini pikiran nakal mulai muncul. Allah itu ngeklaim menciptakan alam semesta, menciptakan bumi, langit dan di antara keduanya. Masa kalah karo pabrik, Pak. Pabrik baju ini tulisan sak ini kok ono tulisannya cara penyimpanan. Yang sesederhana saja, hindari paparan matahari langsung, minimal begitu ya. Allah itu menciptakan, bahkan katanya di surat Fussilat ayat 10 itu menghitung seluruh kadar-kadar untuk keperluan seluruh penghuninya. Masuk gak ada cara perawatannya, Pak. Nah, itu mulai terpancing. Akhirnya tak kumpulkan, tak cari. Jadi tidak nyari tentang akhirat, Pak. Ojo mikir akhirat di dunia wis sulit kaya ngene gitu, Pak. Nah, kita khalifah fil ardi, memimpin di muka bumi. Ternyata tugasnya untuk merawat. Terus kita meyakini kalau Al-Quran itu benar, statementnya Allah itu di surat Al-Isra ayat 44, langit yang 7, bumi dan seluruh yang Allah ciptakan, yang ada di antara keduanya itu bertasbih kepada Allah. Dan tidak satupun yang Allah tidak ciptakan itu yang tidak bertasbih. Bertasbih itu kan beribadah ya. Kalau kita kan dipertegas di wama khalaqul jinni wal insan illa liya'budun. Tugas kita itu diciptakan untuk beribadah. Kalau rumput itu Allah juga yang menciptakan. Rumput sehektar itu berapa buahnya, Pak? Duh, tidak bisa ngitung, Pak. Kayaknya lebih banyak dari rambut yang ada di kepala kita itu ya. Dalam rumput 1 hektar. Satu rumput kira-kira satu makhluk tidak? Kalau 1 hektar di herbisida, berapa banyak tasbih yang terputus? Langsung terhenti loh ya. Itu akhirnya saya teringat
kisahnya Sunan Bonang. Meskipun ini entah cerita beneran atau tidak, tapi pelajarannya luar biasa. Dia terjatuh tidak sengaja nyabut rumput, dia nangis. Wih, kelas wali, wong alim, gak sengaja nyabut suket, nangis. Ternyata gara-gara satu, saya belum berdoa berniat untuk memanfaatkan rumput ini digunakan dalam kebaikan. Minimal yo diniatkan gue pakan sapi. Lah ini tidak sengaja kejabut. Lah ini kita dengan sengaja nyemprot rumput sehektar plus ojo dukul nenek iso, betul nggak? Iya. Wis paham kenapa petani gue mulya kok sorowak Sia-sia. menghalangi orang-orang beribadah saja dosa besar gitu ya. Bagaimana kita tiba-tiba memutus tasbih, menghentikan dia saat itu juga. Kalau satu hari satu rumput tasbih satu kali saja, berarti berapa miliar tasbih yang langsung terhenti, Pak. Akhirnya dulu ternyata saya merefleksi, cari sumber-sumber, tanya ke pelaku-pelaku, tak kuatkan di Baduy ada, di Cipta Gelar ada, di Samin ada. Nah kok mereka lebih modern daripada kita, Pak? Sementara selama ini kita menuduh mereka primitif, tidak mau dengan kemajuan zaman gitu ya. Bangsa yang maju adalah bangsa yang katanya pertama pangannya cukup, kesejahteraannya tinggi, daya belinya kuat, terus mampu memenuhi segala kebutuhan di dalam negerinya mandiri. Untuk selama kita dijajah Belanda, selama ada kerajaan-kerajaan besar di Indonesia masa lalu, zaman Belanda bisa pupuk dereng, Pak. Yang diambil Belanda melalui VOC itu apa? Ini bukan Belanda ternyata, VOC, perusahaan PT. Dia hanya mengambil hasil bumi, hasil perkebunan dan hasil pertanian. Rempah-rempah. Nanemnya orang dipupuk, tapi hasilnya dia sampai mengakuisisi jalur-jalur, bahkan bisnis pangan hampir mengakuisisi seluruh dunia, mengakuisisi dunia internasional. Hanya dagang, hanya dengan menerapkan politik dagang yang ngambil dari hasil bumi yang ada di Indonesia yang belas durung dikenal pupuk. Itu dulu yang megang Belanda. Sebelumnya tumbuh juga kerajaan-kerajaan besar itu karena rempah-rempah dan hasil pertaniannya. Zaman kerajaan apa meneh mesti orang naik pupuk, Pak ya. Hari ini petani kalau nggak ada pupuk yang dikirim dari Eropa sana, kalau tidak dikirim bahan bakunya fosfat dari Maroko, kita teriak seolah-olah bumi kita sudah rusak, gitu enggak? Kita tergantung total semua dari luar. Tapi gara-gara itu hasil kita bisa diekspor ke sana enggak? Misal pakai produk, nah ini wes nggak usah ngomong merek, produk insek gitu ya. Misal pakai insek kita nyemprot obat pereng, kita nyemprot obat walang sangit. Sebenarnya bukan obat, racun. Nek obat nanti jenengan sakit ngombe kuwi, Pak, langsung lari. Berurusannya itu bahasanya racun. Setelah kita semprot pakai itu, bisa diekspor nggak? Alasannya apa? Beracun. Pak, kita sudah dikasih badan sehat, harusnya bersyukur nggak? Bagaimana mungkin kita bisa makan racun dan berdoa, Pak? Itu yang belum lama disampaikan Pak Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi. Ya, halal itu ada pasangannya, toyib. Selalu pasti halalan toyiban, gitu nggak? Kalau halal nasi terus tak kasih racun, jenengan mau makan nggak? Tapi secara tidak sadar hari ini kita lihat faktanya, Pak, rumah sakit hari ini ramai terus. Pasar ono sepine ya. Pasar itu ono hilang komandangnya. Pasar bisa sepi. Tapi rumah sakit nggak pernah sepi kan? Kita itu katulistiwa. Diyakini penduduk bumi Eropa, Amerika sampai mohon-mohon, Pak.
ojo nebang alas meneh. Dia itu butuh paru-parunya dari kita, fotosintesisnya dari kita, terus oksigennya ke bawah angin sampai ke sana. Mereka tuh hidup dengan oksigen sisa-sisa dari kita, Pak. Amerika. Dan kita hidup di paru-parunya, berarti lautan oksigen nggak? Logikanya yang sakit yang mana? Eropa. Tapi kok di sana sehat, yang sakit kita. Bahkan hari ini miris sekali. Kenapa saya harus sekarang lebih terbuka, Pak? Kalau beberapa tahun yang lalu sejak muncul virus Saka saya diintervensi, dianggap tidak ahli. Nek Quran kuwi tidak ada yang tidak ahli bagi orang muslim, Pak. Sebab sejak lahir orang tua kita sudah meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu tuntunan enggak? Berarti nek hari ini sudah kita usia 50 tahun, kita meyakini Al-Quran selama 50 tahun sebagai petunjuk tidak? Ya. Masalahnya kita hanya meyakini saja. Nah, petunjuk itu kan ya kudu diwaca jane apa kayak dicakno gitu enggak? Iya. Iya. Akhirnya saya berani, Pak, membuka Al-Quran dengan bahasa Indonesia karena saya tidak pernah belajar bahasa Arab. Setelah saya dapat satu surat, itu di surat Ar-Rum ayat 22. Selama ini saya tidak pernah tahu sejarah bahasa itu diciptakan. Ada lebih dari 50.000 dialektika. Ada lebih dari 9.000 dialektika di seluruh dunia, dan tidak satu pun ada manusia yang mengklaim menciptakannya. Nah, ada klaim itu di satu statement, mudah-mudahan dengan percaya, di surat Ar-Rum ayat 22. Allah itu menciptakan perbedaan warna kulit dan ragam bahasamu. Berarti bahasa siapa menciptakan? Ya. Setiap kejadian Allah juga menciptakan, dan tidak satu helai atau satu daun pun yang jatuh di tengah kegelapan malam yang Allah tidak mengawasinya. Berarti pengawasannya itu tidak ada pengecualian. Di situ, Pak, saya baru kalau begini ya saya harus praktekkan. Tapi wong namanya tidak yakin, Pak. Waktu musim hujan, petani banyak ngeluh toh. Wis ini kalau ini dekat sungai banjir. Tapi biasanya banjir begini ngusir tikus, Pak. Tikus pada pergi semua. Kita harus pelajari kenapa tikus kok besok bisa balik lagi. Ini sudah Allah itu mengirimkan banjir, anak-anak tikus yang ada di galengan semuanya mati. Nek besok ada tikus lagi, berarti jenengan yang bermasalah. Berarti panjenengan yang bermasalah. Jangan-jangan tikusnya diundang. Kenapa tikusnya diundang? Jangan-jangan Allah itu mengirimkan tikus karena jenengan masukkan kepadinya racun yang berlebihan. Mau kita nyemprot sekali saja wis nggak bisa diekspor tuh. Kok kita bisa? Loh, itu nggak ada yang punya kita. Terus begitu mereka melakukan pembantaian di Palestina, kita kafir-kafirkan mereka. Begitu mereka keran ekspornya di season, kita ternyata teriak semua. Di satu sisi kita sangat tergantung dengan mereka. Ya wis nek tuku ya tak larang nih, ngono Pak akhirnya. Ada nggak harganya murah? Kaya apa di tuku. Tapi kita kembali lagi orang tua dulu. Nah niki panjenengan juga pelaku. Kabeh sing dipangan kewan, kewan ora mati kuwi jenenge itu racun. Nggih to? Nggih. Nah, nek ora dicedhaki kewan, ojo dijajal. Kena racune. Biasane nek kabeh sing dipangan kewan udu racun kuwi iso dipangan. Terus ada dua petunjuknya. Kalau bisa dimakan hewan tapi nggak mungkin dimakan kita, biasanya obat. Terus ada istilah obat kuwi nyampar nyandung. Pernah dengar betul Pak? Kayaknya ini budaya, tapi ternyata benar Pak. Semua rumput itu ternyata zaman dulu obat. Nek loro boyok boleh alang-alang. Nek loro pos sing suka tekilah ulangan sembarang dadi obat bener. Berarti ono kabeh cepepan. Saiki loro sithik mlayu ning apotek. Kecanduan obat sithik ginjale jebol diabetes gitu Pak. Ternyata kita tidak sedang bersyukur
kita sedang tidak memanfaatkan apa yang Allah ciptakan, bahkan seolah-olah rumput yang tumbuh itu adalah tidak bermanfaat dan sia-sia. Musuh toh? Jadi musuh. Terus suburnya tanaman itu karena apa? Nek jenengan percaya setelah ini tidak perlu pakai pupuk sebenarnya. Tapi yang namanya iman itu kan ada tingkatan Pak. Nah, boleh yang bisa online. Pak Ketua jenengan bisa online nggak? Ini live tiba ya Pak. Awat ini. Pak, yang jelas nanti biosaka satu genggam ini kan nggak banyak ya. Jangan dimakan kambing, dimakan kelinci saja. Iki nggak kenyang. Tapi ada petunjuk Pak di surat Fusilat ayat 21-22 yang akhirnya melahirkan ini. Ini tumbuh satu dengan yang lainnya, rerumputan ini itu berjarak nggak Pak? Rapat. Umpel-umpelan ya? Ya. Gelutan apa badan? Dempet-dempet. Rebutan nggak? Sama-sama subur nggak? Sama-sama subur. Nih sama-sama subur berarti nggak rebutan. Wong bisa berbagi kok. Buktinya sama-sama dapat makanan. Fix. Semua yang Allah ciptakan itu bertasbih. Terus ketika berarti kan yang bertasbih syukur ya. Ketika bersyukur itu Allah cukupkan. Dan Allah telah menghitung seluruh kadar-kadarnya untuk kebutuhan seluruh penghuninya yang Allah ciptakan. Dan ini tidak sedikit pun kekurangan loh Pak. Tapi masalahnya kok nandur padi siji ning sawah nek gak subur, sing disalahnya apa nih? Kalau kita demokratis, kalau kita rahmatan lil alamin, kalau kita adil, dalam 1 hektar berapa jenis rumput? Wis dalam 1 petak sawah berapa jenis rumput? Saking dalam 1 petak berapa jenis padi yang ditanam? 1. Kalau demokrasi, kalau kita rahmatan, yang didengarkan suaranya rumput yang banyak apa suaranya padi yang 1? Berarti kita sudah khalifah belum? Ya wes. Masalahnya di situ Pak. Kita itu terlalu pede dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi lupa ayat setelahnya. Disandingkan dengan Malik Yaumiddin. Allah itu pemilik hari pembalasan. Di surat Luqman ayat 16, bahkan kejelekan atau keburukan yang seberat biji sawi saja, ya toh, yang tidak Allah hadirkan nanti di hari pembalasan. Berarti sesuai dengan timbangannya, sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan itu. Nah, dari situ saya belajar sama sistem pertanian masa lalu. Untung masih ada Badui Pak. Untung Badui menerima teknologinya biosaka. Dan semua ketua-ketua ada Jaro, di sana ada Jaro 12 itu adalah pucuk pimpinan yang kadang sering disebut Presiden Badui yaitu. Terus ada Jaro-Jaro yang lain dari kepala dusun dan lain-lain itu banyak. Ada pimpinan yang di atas yang nggak pernah keluar, yang Badui dalam namanya Pu'un. Kok mereka bisa searif ini ya dengan penciptaan? Mereka bisa searif ini dengan alam di sekitarnya. Kata mereka, selama ini sudah gunakan seperti biosaka. Kalau di sana saya sudah nggak mau lagi Pak. Mudah-mudahan kalau ada kemudahan baru. Kalau nggak mau saya berniat ke sana. Mereka itu ketika ada hama, biosaka dibuat pinter. Saya ngajarin mereka 7 menit mereka jadi. Punya saya 15 menit baru berubah warna airnya. Lagi jadi sing pinter sama. Nah, saya ngajarin tapi 8 menit itu sudah tak suruh berhenti. Wah, ini luar biasa orang ini. Ketika tak suruh nyemprot, mereka nggak punya semprotan. Nek wong biyen jare gur disembur pojok papat, Pak. Dan hamanya pergi. Jadi biosaka dikumur-kumur disemburno, Pak.
Lah aku sing stres Pak lah. Lho jare ning jowo kono sing modern disemprotne wae ra percaya. Ini hanya disemburno tok Pak. Dungane. Hah? Doanya kita seharusnya kita lebih manjur ya toh? Demi Allah gitu toh? Dengan menyebut nama Allah gitu. Orang dulu itu enggak pakai doa Arab loh. Kalau ada serangan tikus, kus dan bagus gitu ya, malah dipuji toh. Nek kowe arep mangan, ya mangan ana aja dientekno. Aku ki nganggur ya duwe anak, ya duwe bojo, ya pengen duwe tabungan, duwe panenan gitu enggak? Wis mangan sak cukupno. Nengo aja dientekno. Nyatane ya ora dientekne, Pak. Loh, enggak sama. Berarti panjenengan belum khalifah, Pak. Jadi saya akhirnya mencoba. Salahnya sendiri hama itu dipanggil. Pupuk itu dulu nek ngomong kletong sapi, bani rumput ya. Ya. Nek ngomong kletong sapi, nggawa ning sawah sak pikul apa sak kuate mikul, Pak? Sak pikul apa sak kuate mikul? Sak kuate mikul. Saking akeh. Terus sejak kapan jadi bertonton? Sejak kita merasa bahwa air hujan itu tidak bisa menyuburkan lagi, Pak. Sejak kita merasa bahwa subur itu sesuai dengan pikirannya kita, bukan kehendak alam. Dulu orang kalau mau nanam nunggu hujan enggak? Setelah hujan baru nanam. Sekarang nek hujan malah Susah. kebingungan, susah gitu kan? Biyen kemarau ngarep-ngarep udan. Engko nek setelah hujan nanam biasanya panenannya kalau nanam cabai bisa untuk tahun berikutnya. Sekarang enggak. Nandur cabai baru sempat dipanen, tiba udan. Sing disalahne musimnya ra tepat. Nggih, coba. Kenapa ujung-ujungnya rumput? Ya, rumput ini sebenarnya dibahas di surat Al-A'la. Ini satu kali Allah menyebut rumput di dalam ayat Al-Quran, itu di surat Al-A'la. Tapi saya baca runtutannya. Ya, Sabbihisma rabbikal a'la, itu dengan menyebut Allah yang maha tinggi. Kemudian Allah menyempurnakan ciptaan. Jadi Allah menyempurnakan ciptaannya. Setelah itu Allah menghitung seluruh kadar-kadar untuk penghuninya dan memberi petunjuk. Maha tinggi, menyempurnakan penciptaannya, menghitung kadar-kadar untuk penghuninya dan memberi petunjuk. Yang selanjutnya disebut dan Allah menumbuhkan rerumputan. Nah, kok rumput disebut dulu? Wah, itu akhirnya saya cocok logi. Jangan-jangan siklus pertama yang ditumbuhkan Allah adalah rerumputan. Dari rumput itu akhirnya muncullah yang lain-lain. Nah, ternyata terjawab di surat Yunus ayat 24. Itu dengan air hujan. Nah, ini boleh dibantu siapa yang baca biar nggak saya. Ada yang searching, bacakan nanti. Siapa ya? Ini dulu saya juga nggak pede Pak kalau baca Al-Quran itu dengan bahasa Indonesia. Tapi setelah ketemu surat Al-Imran ayat 22 itu, saya malah jadi tahu Pak penerapannya. Dulu kan one day one Ju semua begitu. Terus pagi ngaji, subuh ngaji, maghrib ngaji. Dengan membaca saja kita tenang. Ternyata dengan kita tahu lebih dari itu, Pak. Alhamdulillah masuk asar ya. Sementara break sejenak. Insya Allah kok nggak langsung masuk biusaka. Iki gampang Pak, suket sak gegem orang modal diremet 30 menit wis kena 5 hektar lagi. Sak gegem iki wis kena 5 hektar. Mungkin sementara mohon izin ke bapak-bapak semua, kita persiapan untuk memasuki menjalankan ibadah sholat asar. Sementara saya akhiri
nanti dilanjut kembali setelah sholat asar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.